wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagansi Lembang. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara-negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pokok pembahasan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti biasa, sebelum kita memasuki tahap penjelasan, akan kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu mengidentifikasi tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut ini, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dilihat secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pertama, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Ini terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Yang ketiga, MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara, hanya lembaga tinggi negara. Yang keempat, tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Kemudian Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, membuat undang-undang bersama DPR, yakni pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2.
Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 10. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Pasal 11. Dan yang kelima, menyatakan keadaan bahaya. Ini pasal 12 dan lain sebagainya. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang pertama, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, yakni pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yakni pada pasal 20A ayat 2. Yang keempat, hak anggota DPR adalah hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usulan atau pendapat, dan hak imunitas pada pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, yakni pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia, yakni pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia, yakni pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut ini. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan lain sebagainya. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR, yakni pada pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPR merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPR berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Itulah tadi penjelasan mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih dipahami. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.